Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kelancaran urusannya, dan dimudahkan segala usahanya. Semoga diberi rezeki yang berkah, umur yang berkah, dan kita semua semoga Allah berikan hidayah atau petunjuk supaya kita selalu dalam kebaikan. Sedulur, kali ini kita jalan-jalan lagi ya. Jalan-jalan lagi masih di sekitaran air. Ini suka keceh, suka bermain air ya. Kita lagi di wilayah perairan, mendekatkan diri ngadem atau ya bersinggungan di sekitaran perairan atau laut ya, pokoknya yang berbau air-air lah gitu. Sedulur, ya secara umum ya kita memang lagi ya senang dengan hal-hal yang berbau pemandangan, baik itu di pantai atau laut atau pegunungan atau mungkin taman, kebun. Semua orang tuh rata-rata suka, secara umum suka, karena mungkin ya aktivitas hari-hariannya mungkin dengan pekerjaannya atau rutinitas hariannya itu di rumah atau pekerjaan kantor, tempat kerja ya, terus ya. Maka butuh sekali-sekali butuh piknik, sehingga orang-orang seperti kemarin-kemarin tuh orang-orang mengatakan kalau lagi gabut segala macam, wah itu kurang piknik atau mungkin lagi cupet pikirannya, lagi sumpek, ya itu kurang piknik. Ya, kita ini jalan-jalan ya, salah satu pengaplikasian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengistirahatkan pikiran, tenaga ya kita butuh jalan-jalan, piknik ya, untuk mensyukurin nikmat Allah supaya kita nggak capek terus. Aktivitas itu nggak melulu, itu nggak monoton, itu jalan-jalan. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, kalau udah kita bersyukur, maka kita nggak merasa kurang. Bersyukur artinya kita menerima, senang tuh, berterima kasih kepada Allah. Karena bila bersyukur itu merasa kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau sudah cukup, yang kita nggak perlu merasa kekurangan lagi, nggak perlu minta-minta lagi. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabda beliau yang lebih kurang, barang siapa yang tertimpa kelaparan lalu ia meminta-minta kepada manusia, kelaparannya ya, maka kelaparannya tidak akan hilang. Dan barang siapa yang tertimpa kelaparan lalu mengadukannya
hanya kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan rezeki yang akan ia dapatkan dengan segera atau terlambat sedikit. Begitulah lebih kurang maksudnya ya. Jadi barang siapa yang dia kelaparan lalu meminta-minta kepada manusia, kepada makhluk, maka kelaparannya nggak akan hilang. Tapi sebaliknya, kalau tertimpa kelaparan atau menderita kelaparan lalu meminta kepada Allah, maka dengan insya Allah akan memberikan rezeki kepadanya, memberikan rezeki baik segera ataupun agak terlambat dikit, agak ditunda sedikit. Ya. Jadi barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, kefakirannya tidak akan hilang. Maksudnya sini itu keperluannya tidak akan terpenuhi. Keperluannya nggak nyampe, nggak kesampaian gitu. Jadi misalnya hari itu ia minta-minta, ya ngemis, secara lahir dia dapat, secara zahir dia dapat apa yang ia butuhkan, hari itu ketika dia minta ya terdapat, terpenuhi. Tetapi esok hari, besoknya itu Allah akan mendatangkan suatu keperluan yang lebih penting daripada keperluan sebelumnya, dan ia akan minta-minta lagi, dan keperluannya akan datang terus. Sekali lagi dia minta-minta, maka keperluannya, keinginannya akan datang terus gitu, dan tidak akan terpenuhi keperluannya. Nggak akan hilang, nggak akan habis keperluannya terus gitu. Makanya ya maaf, kadang kalau di tempat kita seakan menjadi profesi peminta-minta itu. Tapi seandainya dia hanya meminta kepada Allah, maka Allah SWT akan segera menyelesaikannya, akan memenuhi kebutuhannya, dan dia nggak ada Allah datangkan rasa keperluan atau keperluan, enggak. Secara normal saja. Jadi demikian ya. Jadi bahwa Rasulullah SAW pernah juga menyampaikan, barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, maksudnya dia meminta-minta kepada manusia, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran kepadanya. Jadi maksudnya lebih kurang, kalau dia minta-minta, maka Allah akan datangkan keperluan terus. Dan kehidupannya, perasaan hidupnya itu akan terasa semakin sempit, nggak lapang gitu, dan terasa miskin. Walaupun secara zahir, secara nyata, terus secara dikasih mata itu dia memiliki seperti kita, kok enak gitu, seperti sudah mungkin memiliki kebutuhan sudah dia miliki, tapi hatinya itu nggak akan merasa cukup, rasa kurang, ada ini, kurang ini, kurang itu terus itu. Walaupun kalau secara zahir mungkin rumah sudah ada, kendaraan sudah, semuanya sudah, anak itu, tapi dia kurang terus. Nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa berhenti, nggak pernah merasa puas, kurang terus. Jadi barang siapa yang mengadukan kelaparannya dan keperluannya kepada Allah, maka Allah SWT akan menghilangkan kefakirannya dengan cepat. Ya mungkin dengan, ya maaf sangat mungkin, yaitu mungkin dengan kematian, atau mungkin cepatnya datangnya kekayaan, dan dia merasa tidak ada keperluan mendesak lagi itu, kan sudah Allah cukupkan untuk keperluannya itu.
Beda dengan tadi yang minta kepada makhluk, kepada manusia, itu kurang terus. Hari ini mungkin dengan minta-minta dapat untuk makan sekeluarga, tapi ada saja yang kerasa kok ada ini keperluan ini belum terus gitu. Nah, jadi yaitu saya katakan tadi bahwa kemungkinan yaitu kalau orang yang meminta atau mengadukan kelaparannya, keperluannya kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kefakiran dengan cepat. Salah satunya mungkin dengan kematian misalnya. Maksudnya cepatnya kematian ini maksudnya begini. Jika waktunya telah dekat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikan sebelum dia mendapat musibah yang berupa kelaparan. Yang kedua, dengan kematian dia itu tadi menyebabkan orang lain atau mungkin tanggungannya menjadi kaya. Misalnya yaitu dengan harta warisnya, dengan warisan segala macam itu. Karena dia mungkin bukan warisan, itu dengan wasiat. Jadi dengan kematiannya orang menjadi kaya, mungkin dengan warisan ataupun wasiat. Banyak kisah-kisah seperti itu orang-orang dahulu. Orang berwasiat, banyak kisah-kisah sahabat, kisah orang-orang lain dulu ketika dia hendak meninggal, ada hartanya diwasiatkan kepada si fulan, kepada si A, maka dengan asbab itu, dengan nilai itu dia menjadi kaya. Bahkan kadang seperti mungkin nggak kenal, bisa diwariskan dengan jauh jaraknya juga bisa diwariskan. Seperti ada itu dulu kisah di, kalau sekarang mungkin Irak ya, ada suku Kurdi di Kurdi itu, suku Kurdi itu ada seorang perampok yang terkenal, perampok itu terkenal ya. Jadi dia mengatakan, dia ini cerita beliau nih. Dia mengatakan begini, ketika kami, atau maksudnya dia dengan kawan-kawannya mau merampok itu. Jadi pada saat dalam perjalanan mereka singgah di situ, dilihatnya ada pohon kurma, ada 2 pohon kurma yang pohon kurma itu tadi yang buahnya banyak, dan dilihatnya ada seekor burung pipit, burung kecil berkali-kali bolak-balik mengambil buah kurma yang udah masak, kemudian buah kurma itu dibawa ke pohon yang lain atau pohon lainnya, yang ada 2 pohon kurma. Ternyata yang ini, yang satu lebat, yang satu ini sudah mau mati gitu, maksudnya udah kering, udah nggak ada buahnya lagi. Jadi yang burung pipit ini mengambil kurma yang udah masak ini tadi, dibawa ke pohon kurma yang kering tadi, dilorongkan terus gitu berkali-kali. Jadi si perampok tadi heran karena berkali-kali, mungkin berpuluh kali, belasan kali buah kurma itu terus gitu. Jadi heran nih, pinggul apa ya, kok gitu. Burung pipit itu berkali-kali ngambil kurma ini, dibawa ke pohon yang kering, yang mestinya yang udah mau mati itu. Terus heran kan. Maka dia penasaran, maka dia panjat ini, dia naik ke pohon yang kering itu. Dia panjat,
Sesampainya di atas, dia lihat ternyata ada seekor ular yang buta yang sedang membuka mulutnya, menganga. Nah, jadi ular buta tadi membuka mulutnya, menerima kurma dari burung pipit tadi itu. Terus gitu kan. Nah, kemudian dia turun, si Brahma itu turun. Maka dia terpikir, Masya Allah, dia berpikir gini, ya Tuhan, ya Allah, ini ular yang sedangkan nabinya memerintahkan untuk membunuh, dibunuh ular ini. Tapi karena dia buta, Engkau, ya Allah, engkau tugaskan burung ini untuk memenuhi hajatnya, untuk memenuhi rezekinya, untuk memenuhi memenuhi rasa, maksudnya menghilangkan rasa laparnya. Terus ini dari yang dia saksikan itu, orang yang perampok tadi itu, dia istilahnya tobat lah, insaf ya, tobat dia. Ya Allah, dengan itu ular yang buta, yang nggak bisa ngapa-apa lah, Engkau jamin rezekinya. Saya yang sempurna ini, manusia yang bisa apa-apa, kok saya merasa kurang sehingga mengambil hak orang lain. Maka dia menjerit, ya, seakan-akan berteriak, ya Allah, ampunilah aku gitu. Sambil dia mungkin rasa sesalnya itu sampai debu-debu itu disawur-sawurkan, diapakan ke kepalanya itu, rasa sesalnya. Itu seperti itu. Sampai ada suara ghaib, ada suara, kalau sekarang suara itu yang suara gaib di situ mengatakan bahwa kami telah mengampunimu, ya, so kau sudah kumaafkan, kami sudah memaafkanmu gitu, lebih kurang seperti itulah. Nah, kemudian itu barang-barang yang selama ini dirampok, yang ia rampok, kemudian dia kembalikan barang-barang itu yang masih ada di situ, dia kembalikan kepada yang dirampok tadi. Dia pokoknya tobat lah pokoknya. Sampai kawan-kawannya, kenapa kok tiba-tiba jugu-jugu itu tobat seperti itu, heran itu kan. Pokoknya sekarang aku sudah putuskan, pokoknya saya berhenti dari merampok. Saya mau berdamai dengan Allah. Saya nggak mau jadi musuhnya, saya nggak mau jadi orang yang dibenci oleh Allah. Saya pokoknya berdamailah, pokoknya saya sudah putuskan, saya berhenti dari merampok. Nah, jadi kepada kawan-kawan yang begitu, dan sebagian kawannya ya ikut lah pokoknya gitu. Kawan-kawan ya, kami juga ikut, pokoknya kami juga insaf tobat, kami bukan berdamai dengan Allah. Nah, sehingga mereka itu alat-alatnya itu, misalnya pedang, ketika itu kan pedang, kalau sekarang senjata api, pedang dipatahin sama mereka semua, dipatahin sama pedang-pedang itu, parang-parangnya itu, golok-goloknya itu. Terus mereka itu rombongan tadi itu membeli pakaian ihram, lalu mereka umroh ke Mekah. Jadi setelah 3 hari 3 malam mereka sampai di Mekah. Mereka beribadah umroh itu kan.
Tidak lama setelah itu mereka jumpa dengan seorang wanita tua. Wanita tua ini buta, sudah buta. Kemudian mereka jumpa itu, wanita buta itu sambil menyampaikan, wanita tua itu menyampaikan yang buta itu sambil bertanya kepada rombongan tadi itu, orang-orang Kurdi tadi itu, "Nah, wahai tuan-tuan, adakah di antara kalian yang bernama ini," ya maksudnya si Fulan itu, si Fulan atau si A gitu kan, nama ini, nama perampok tadi, ini bukan. Maka teman-temannya menjawab, "Ya, ada." Lalu wanita tua itu dia mengeluarkan selembar pakaian, dia memberikan kepada yang itu perampok tadi. Dia mengatakan, "Anakku sudah 3 hari yang lalu meninggal. Dia meninggalkan pakaian dia ini. Sejak 3 hari yang lalu aku bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam mimpinya itu, berikan pakaian ini kepada pakaian anakmu ini untuk si Fulan itu, si perampok tadi, si suku Kurdi itu, kabilah Kurdi itu. Kemudian saya ngambil pakaian itu, kemudian selanjutnya diserahkan kepada perampok tadi, kemudian dipakai." Nah, ini. Nah itu. Jadi dia diberikan pakaian anaknya nenek tua tadi itu, ibu tua tadi itu yang sudah buta, anak yang memberi perintah itu, yang menyuruh perintah itu Rasulullah dari mimpinya itu. Nah, ini. Jadi dari kisah itu masih ada pelajaran yang kita petik, yaitu yang pertama tentang rezeki. Jadi rezeki itu dari Allah. Untuk rezeki dari Allah itu untuk ular yang buta tadi itu. Nah, ular buta yang nggak bisa, ya namanya ular buta. Nah, dan kita buta, kalau kita buta mungkin masih bisa ada usaha sedikit gitu ya. Ini ular. Jadi pelajarannya bahwa memang rezeki itu dari Allah. Contohnya utama itu dari ular buta itu. Yang kedua itu pemberian pakaian dari Rasulullah. Nah, jadi pakaian itu Rasulullah yang memberi, artinya dia merintahkan kepada, dalam mimpinya itu memberi kepada ibu buta itu, ibu tua itu. Jadinya jika Allah menghendaki untuk menolong seorang, tidak sulit bagi Allah. Karena dia yang menciptakan sebab-sebab atau apapun hal-hal itu, menciptakan sebab penyebab pertolongan Allah itu dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan penyebab kekayaan, penyebab kefakiran. Nah, ini. Jadi dengan keberkahan bertobat yang sungguh-sungguh, pemberian pakaian oleh Rasulullah merupakan suatu yang patut dibanggakan. Ini kisah nyata ya, kisah nyata, bukan kok dongeng ya. Bukan dongeng, bukan cerita fiktif atau fiksi, bukan. Jadi pernah Rasulullah mengatakan juga bahwa barang siapa sing sapa wong, barang siapa yang kelaparan atau ditimpa kemiskinan atau miskin atau lapar atau miskin, sedangkan ia menyembunyikan kelaparan dan kemiskinannya itu dan keperluannya dari orang-orang, maka itu tanggungan Allah SWT untuk menjamin rezeki yang halal selama 1 tahun. Jadi kalau kita kelaparan atau kemiskinan, kita pura-pura nutupi, pura-pura nggak perlu, pura-pura nggak lapar, pura-pura nggak miskin. Nah,
maka Allah SWT dikatakan bahwa Allah SWT akan menjamin rezekinya. Nah, ini. Jadi inilah pentingnya kita hanya meminta, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengadu kepada selain Allah, jangan mengadu kepada manusia, kepada makhluk, kepada orang lain. Yang pertama, mungkin kalau kita mengadu kepada orang, belum tentu orang itu empati atau simpati kepada kita. Ya. Belum tentu dia simpati, kemungkinan juga dia juga apa? Mempunyai keperluan juga, hajat juga, nah itu. Kemungkinan juga dia akan gimana ya? Akan merasa menyepelekan kita, merendahkan kita. Karena kita mengadukan kepada dia, merasa wah, aku lebih hebat. Ya, dia merasa mungkin seperti itu yang kita adukan itu kepada orangnya itu, merasa lebih. Kalau mungkin merasa lebih kaya, merasa lebih, nah, akan menyepelekan kita, akan merendahkan kita. Dan bisa jadi itu akan menjadi bahan cerita dia, maksudnya bahan olok-olok dia, bahan ejekan, bahan ghibah, gunjingan dia kepada teman-temannya, menjelekkan kita. Nah, jadi jangan, intinya jangan mengadukan kepada manusia. Mengadu hanya kepada Allah. Kalau hanya kepada Allah, rahasia kita terjaga. Tapi kalau kepada manusia, kepada orang, ya rahasia kita, kekurangan kita, mungkin kita hanya mengadu kepada satu orang nanti, tapi bisa satu kampung tahu semua, kan itu. Satu kampung bisa tahu semua tentang kekurangan kita. Jadi kalau kita minta kaya, mau kaya, minta kepada Allah. Ini utama hati ya, hati kita. Kalau secara zahir ya kita usaha, kerja. Artinya ya bagaimana kita menjadi kaya, kerja, usaha. Tapi tetap hati kita, pikiran kita itu kita hanya kepada Allah. Ya kan sering kita lihat itu di meme atau di pendek itu usaha bisa ditiru, usaha tapi rezeki nggak bisa itu. Rezeki itu masing-masing. Kalau misalnya di pasar atau di mana itu kan ada orang jualan berjejeran, jualannya sama, ukuran sama, harganya sama, tapi yang lakunya kan belum tentu sama. Rezekinya belum tentu sama. Rezeki itu tanggungan Allah, semata. Jadi kalau rezeki ya nggak bisa ditiru. Sampai dengan kan rezeki tidak akan tertukar, sampai ada yang mengatakan demikian, seperti di tulisan itu. Rezeki akan tertukar, rezeki nggak bisa difotokopi. Ya. Kalau usaha bisa, kerja bisa, kerajaan semuanya. Tapi kalau rezeki itu hak prerogatif Allah, itu tanggungan Allah. Itu Allah yang mengatur, Allah yang menjamin. Jadi ada cerita ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu, ketika dia sedang jalan di Arafah, dia dengar ada seorang sedang minta-minta pada orang-orang. Ketika sedang minta-minta, atau kalau bahasa kita pengemis lah, minta-minta kepada orang-orang itu, kepada orang yang lalu lalang itu, langsung Sayyidina Ali itu datang kepada orang, tolong dipukulnya pakai tongkatnya itu. Dipukul orang itu pakai tongkatnya Sayyidina Ali itu.
sambil ngomong ya, hari gini, kalau bahasa kita hari gini, di tempat seperti ini, kamu minta-minta kepada selain Allah. Nanti kok kebangetan itu di tempat yang Arafah itu kan tempat istilahnya kan untuk bermunajat kepada Allah, istilahnya tempatnya itu yang tempat yang istimewa, kok masih minta kepada selain Allah itu loh, sehingga marah Sayyidina Ali, dipukulnya itu loh, pakai tongkatnya itu. Orang udah tempatnya udah paling bagus, tempatnya bagus, tempat yang suci, Masjidil Haram, di tanah haram, kok mintanya kepada selain Allah itu loh. Itu makanya marah sih, pukulnya itu. Jadi itu mengingatkan kita, menjadi pelajaran bagi kita. Kita itu hendaknya jangan minta-minta kepada makhluk, jangan minta-minta kepada selain Allah. Ya itu sedulur ya, itu peringatan buat kita. Ya intinya tadi memang ya perlunya kita tanamkan dalam hati kita itu rasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita itu dalam hati kita sudah syukur, alhamdulillah sudah dapat segini, artinya kita hari ini sudah bisa makan, alhamdulillah. Nah, kita sudah syukur, artinya merasa senang gitu loh, merasa cukup, qanaah gitu loh. Nah, qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, ini nggak akan gerungsung, nggak akan kemrungsung, nggak akan gimana, nggak akan merasa kurang gitu terus. Karena siapa-siapa yang dia yang hatinya atau dia buka pintu meminta-minta, maksudnya dia meminta-minta, nanti itu Allah itu akan memberikan rasa fakir, rasa kemiskinan dunia akhirat loh. Bukan hanya dunia, di akhirat juga Allah akan datangkan seperti timbulkan rasa seperti itu. Kurang aja. Dan sebaliknya, barang siapa yang membuka hati atau dia dermawan, dia berinfak karena Allah ya, karena Allah, maka Allah SWT akan membuka baginya pintu kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Allah SWT sangat senang dengan orang dermawan. Jadi kita belajar bersyukur, belajar menerima, qanaah, dermawan, sampai-sampai maksudnya sampai-sampai itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, seseorang yang dia membawa tali lalu dia mengumpulkan kayu bakar dan mengikatnya, kemudian dia menggendongnya, kemudian menjualnya. Dia tali, pengikat, dia cari kayu, dia panggul, dia bawa, kemudian dia jual, dan dengan hasil itu, penjualan itu, untuk gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu kebutuhan keluarganya, itu lebih baik daripada meminta-minta. Baik dia itu mau itu dapat atau enggak, jauh lebih baik daripada minta-minta dapat atau enggak. Nah, ini pentingnya usaha, dan pernah juga disampaikan oleh Rasulullah
siapa barang siapa yang membuka, atau bukan ini bahasanya membuka pintu pemberian dengan cara sedekah atau silaturahmi, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu keberkahan, akan memperbanyak hartanya, rezekinya, dan rezeki yang berkah. Jadi rezekinya berkah. Siapa yang dia membelanjakan hartanya atau berinfak, bersedekah dan bersilaturahmi, maka Allah SWT akan memberikan rezeki yang berkah dan akan bertambah rezekinya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi, hadis yang pertama itu, yang kita sampaikan tadi itu. Jadi banyak sabda atau sabda Rasulullah atau petua-petua Rasulullah kepada para sahabat tentang anjuran atau pentingnya berinfak, bersedekah, berdermawan, kemudian bersyukur, kemudian larangan meminta-minta. Larangan meminta-minta. Baik itu, Rasulullah itu menyampaikan itu kepada pribadi sahabat maupun kepada halayak ramai. Ada satu orang seperti Abu Dzar radhiyallahu anhu dinasihati, wahai Abu Dzar, aku berwasiat kepadamu supaya kamu bertakwa kepada Allah ketika sendirian atau ketika di tengah-tengah orang banyak. Jika kamu telah melakukan dosa, maka untuk menembusnya kerjakan kebaikan. Kemudian janganlah meminta-minta kepada seorang pun. Jangan kamu hianati amanah seorang pun. Jangan menjadi hakim di antara dua orang, karena ini pekerjaan yang sangat sulit, sangat penting. Jadi tidak semua orang mampu melakukannya. Ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Dzar. Ini ya sedulur, demikian betapa pentingnya agar kita itu hidup dengan berkecukupan, artinya merasa cukup dengan apa yang kita terima, apa yang Allah berikan, kita merasa cukup, jangan merasa kurang terus. Kemudian kita juga dianjurkan untuk menginfakkan harta, membelanjakan harta di jalan Allah, berupa sedekah, infak, sedekah, dan untuk amal-amal lainnya. Karena dikatakan bahwa orang-orang atau siapa yang dia rela, dia ikhlas, dia merasa cukup dengan yang sedikit, ya, cukup dengan apa yang ada itu, terus dia tawakal atau dia merasa bukan kemampuannya, tapi dia bertawakal kepada Allah SWT, maka dia nggak akan merasa gelisah dalam mencari rezeki. Nah, kita akan kadang kalau jualan ya dilaku ndak ya, besok kalau misalnya jualan buah, aduh kalau nggak habis nanti gimana. Nah, kalau usaha gini nanti wah gagal. Nah, ini. Jadi kalau dia merasa cukup apa yang ada, apa yang Allah berikan itu dalam usahanya itu, dalam rezekinya, maka dia nggak akan ngerasa gelisah, nggak akan cemas, nggak akan merasa susah hati dalam mencari rezeki ini.
dikatakan bahwa barang siapa yang yang ingin menjadi orang yang kuat, hatinya utamanya, hendaknya bertawakal kepada Allah saja. Jangan mengandalkan usahanya, jangan mengandalkan kemampuannya, maka dia akan kuat. Kalau mengandalkan usahanya, sekali gagal dia akan kecewa, frustasi. Wah, kalau nggak punya kemampuan malah bisa bunuh diri, bisa jadi. Tapi kalau dia mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan Allah, dia nggak mampu apa, dia cuma istilahnya hanya menjalankan saja, maka dia enak saja, santai saja. Jadi semakin orang bertakwa, semakin mulia. Itu dalam pandangan orang lain seperti itu. Orang semakin tawakal, semakin takwa, dia di hadapan manusia lain pun, di dalam orang lain dia akan terasa mulia. Bahkan ada dalam hadis qudsi, ya, firman Allah itu mengatakan, Allah mengatakan bahwa ketika hambaku bertawakal kepadaku, seandainya bumi dan langit semuanya bersatu untuk memperdayakannya, untuk menjatuhkannya, maka aku akan memberikan jalan keluar kepadanya. Jadi semakin tawakal, semakin Allah tolong. Dikatakan bahwa Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam yang bertawakal, yang lebih kurang begini: bertawakallah kepadaku, maka aku akan menanggung semua keperluanmu. Jangan jadikan selain aku sebagai penolongmu, supaya aku tidak membiarkanmu. Jadi kalau kita semata-mata 100% plak gitu, kita hanya minta tolong kepada Allah, maka apapun, siapapun ataupun yang akan menjatuhkan kita, Allah tetap memberikan kemampuan kepada kita untuk berdiri lah, ibaratnya seperti itu. Jadi sangat kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah. Jadi hal-hal baik, kebaikan itu yang Allah gambarkan, yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita jalankan. Allah menghendaki kita bertawakal, maka kita semampu kita bertawakal. Jangan mengharap kepada selain Allah. Kecewa, apalagi mengharap kepada manusia, pasti kecewanya. Janji, misalnya orang janji kepada kita, janjinya jam 9, jarangnya pas jam 9, nanti jam 9 lewat, misalnya ini lewat 5 menit loh, ya udah, itu memang ya udah seperti itu. Kalau kita mengharap mengharap kepada selain Allah, bakal kekecewaan yang kita terima. Maka kita hendaknya hanya mengandalkan, mengharapkan, bertawakal hanya kepada Allah, supaya Allah selalu menolong kita, membimbing kita. Jadi sedulur, demikian sedulur, jalan-jalan kita berjalan di sekitar pantai sambil ya bercerita, ngoceh sana sini. Demikian sedulur, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga terhibur. Semoga sedulur semua sehat walafiat, mudah segala urusannya, dan semoga Allah berikan afiah dunia dan akhirat. Demikian ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.